Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Kembali lagi bersama KJD TV Lor, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Di episode sebelumnya diceritakan dampak dari kekalahan Madangkara atas Kuntala begitu terasa untuk rakyat Madangkara yang sekarang menjadi wilayah jajahan Kuntala. Di mana rumah Darmasalira? Di mana? Sementara itu para bekas petinggi Madangkara satu persatu mereka dikejar dan dihabisi oleh para pasukan khusus Kuntala hingga mereka tercerai-berai menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan Darmasalira, ayah Brahma Kumbara, juga harus tewas untuk mempertahankan harga diri bangsanya. Sementara Brahma yang berhasil selamat, kemudian bertemu dengan Eyang Astagina, dan kini menjadi murid Eyang Astagina. Intinya, kamu tidak boleh jadi penakut. Bersama dengan Pangeran Purana, putra Raja Pajajaran, Brahma berlatih ilmu kanuragan dengan dibimbing langsung Eyang Astagina dan juga Paman Aragani. Suatu hari ketika tengah berlatih, tiba-tiba Eyang Astagina merasakan ada sesuatu terjadi. Ada tamu tidak diundang datang ke tempat kita. Rupanya Eyang Astagina merasakan adanya seseorang yang tak dikenal yang diam-diam masuk ke dalam kediamannya di gua pantai selatan. Aragani, bawa pulang anak-anak. Aku pergi dulu. Baik, Eyang Astagina kemudian meminta Paman Aragani membawa pulang Brahma dan Purana. Sementara Eyang Astagina langsung pergi dulu melihat yang terjadi. Belum ketemu, Guru. Ternyata yang dirasakan Eyang Astagina adalah adanya Durgalapati dan muridnya yang menyusup ke dalam goa untuk mencari kitab pusaka milik Eyang Astagina. Dia taruh di mana ya kitab itu? Tak selang lama, karena merasa tidak menemukan apa yang dicarinya, Durgalapati dan muridnya pun pergi. Namun baru saja mereka keluar goa, Brahma dan Paman Aragani sudah menunggunya. Begitu pula dengan Eyang Astagina yang sudah dari tadi memperhatikan mereka. Melihat itu, Durgalapati mencoba berdalih. Ia mengatakan sengaja datang untuk menantang adu tanding antara muridnya dan murid Eyang Astagina. Tanganku kemari untuk adu tanding antara murid kita. Hah? Kau pikir murid-muridku itu bersembunyi di dalam gentong, Durgalapati? Kau tidak akan menemukan kitabku. Eyang Astagina yang sudah mengetahui maksud sebenarnya Durgalapati tidak mempermasalahkan kebohongan Durgalapati itu, karena apa yang dicari Durgalapati pun juga tidak ditemukannya. Eyang Astagina pun menyanggupi tantangan Durgalapati hingga kemudian menyuruh Brahma melawan murid Durgalapati itu. Yang sebanding dengan muridmu itu adalah Brahma. Namun ternyata murid Durgalapati itu tidak ada apa-apanya. Dengan mudah Brahma bisa mengalahkannya. Dengan perasaan malu, Durgalapati pun mengajak muridnya pergi dari tempat itu. Aku mengaku kalah ke Astagina, tetapi satu waktu kami akan kembali lagi untuk membayar kekalahan ini. Aku belum kalah, Brahma. Ayo. Sin kemudian berpindah di Madangkara, di kediaman Hadiraksa. Terlihat di sana seorang anak perempuan tengah berlatih silat dengan pedangnya. Ternyata anak itu adalah Anggun, anak angkatnya yang diambil dari Darmasekarta, yang tewas di tangannya dulu. Untuk yang sudah nonton episode sebelumnya, pasti sudah mengetahui cerita ini. Dan untuk yang belum, silahkan tonton di episode sebelumnya ya, Lor.
Kanda Senopati, anak perempuanmu kau latih silat. Tiba-tiba datanglah Senopati Kebo Mundarang, Senopati Kuntala yang kini bertugas di Madangkara. Kedatangan Senopati itu untuk membicarakan rencana penyerangan kerajaan Pajajaran. Sang Senopati meminta Hadiraksa untuk mendukungnya ketika nanti dia mengusulkan rencana itu kepada Prabu Mangkubumi. Aku hanya minta dukunganmu di depan Gusti Prabu, orang Kuntala. Suatu hari di Gua Pantai Selatan, Ki Astagina tengah mengadakan upacara penyiraman air suci ke tubuh salah satu muridnya yang bernama Purana. Karena kini telah tiba saatnya Pangeran Purana harus kembali ke Pajajaran. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu kanuragan kepada Ki Astagina, ini dia harus kembali guna belajar kehidupan tata negara untuk bekalnya sebagai putra mahkota Pajajaran. Ketahuilah Purana, bahwa ilmu itu tidak hanya ada di sini. Ilmu sesungguhnya ada dalam kehidupan. Aku akan bahagia sekali kalau kau mau ikut aku ke Pajajaran. Aku yakin kau akan jadi orang hebat, Brahma. Cita-citamu untuk merebut kembali negerimu dari tangan orang Kuntala akan terwujud. Dan bila tiba saatnya, aku siap membantumu. Beberapa tahun berlalu, kini Brahma telah tumbuh dewasa dan menjadi pendekar sakti mandraguna dan gagah perkasa. Kamu sudah tidak lagi menjadi milikku. Aku sudah tidak punya lagi ilmu yang bisa kuturunkan padamu, Brahma. Semuanya sudah kau pelajari dengan sempurna. Brahma telah selesai dan berhasil menyerap semua ilmu yang diajarkan gurunya, Hyang Astagina. Kini tiba saatnya dia harus kembali ke Madangkara guna mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya, membantu rakyat Madangkara dan merebut kembali tanah airnya dari kekuasaan Kuntala. Ilmu yang kuturunkan padamu sudah mampu untuk menghancurkan umat manusia. Mudah-mudahan Sang Pencipta Jagat selalu melindungi saya dari pengaruh hawa nafsu. Setelah kita melewati jajaran Bukit Menglayang, maka kita akan bertemu dengan Kali Cisana. Bersama dengan Paman Aragani, Brahma diantar burung Raja Wali Raksasa sahabatnya pergi menuju Madangkara. Selang beberapa saat, sampailah Brahma dan Paman Aragani di Madangkara. Di kesempatan itu, Brahma sempat bertemu dengan Anggun, putri angkat Hadiraksa, yang kini telah tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Ada apa? Di pasar itu Panji Aragani sempat bertemu dengan salah satu anggota pejuang Madangkara untuk menitipkan sebuah surat agar diberikan kepada para pejuang Madangkara yang lain. Berikan pada mereka yang menggunakan sandi kita. Saya laksanakan, Dek. Di sebuah warung makan tak jauh dari Brahma dan Paman Aragani berada, terlihat kegaduhan dan perkelahian antara seorang pendekar wanita setengah baya melawan beberapa pemuda. Pertarungan itu cukup sengit, namun pendekar wanita itu berhasil mengalahkan musuhnya dengan mudah. Dia adalah Nini Goreng. Kemudian muncullah Brahma dan Paman Aragani yang sempat melihat Nini Goreng mengalahkan lawan-lawannya. Lain kali kita lanjutkan ini. Brahma yang penasaran mencoba bertanya-tanya kepada wanita tua itu. Saya tahu, sebenarnya Bibi bisa lebih cepat melumpuhkan mereka. Siapa namamu? Brahma, Siapa gurumu? Hyang Astagina.
Begitu mendengar nama guru dari Brahma, Nini Goreng itu langsung meminta Brahma pergi ke rumahnya esok hari untuk uji tanding melawan muridnya. Besok pagi datang ke rumahku di Tegal Panjang. Di sini Paman Aragani mengingatkan Brahma bahwa yang dilakukannya itu berbahaya karena mereka belum mengenali ibu-ibu itu. Paman, Kamu gegabah. Bagaimana kalau dia menjebakmu? Paman belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Keesokan harinya Brahma menepati janjinya. Brahma datang ke tempat Nini Goreng untuk menerima undangan pertarungan melawan muridnya. Selamat datang murid Ki Astagina. Aku senang kau mau datang memenuhi undanganku. Ingin mencoba kemampuan ilmu silat muridku sampai di mana. Kalau kau bisa mengalahkan Lasmini, maka akan kuajarkan satu jurus ilmu andalanku. Dan kalau kau yang kalah, kau harus ajarkan Lasmini satu ilmu andalan Ki Astagina. Saya harus bertanding dengan dia? Kenapa? Kau pikir hanya lelaki saja yang paling hebat di dunia ini? Maksud saya bukan begitu. Ayo mulai. Pertarungan pun terjadi antara Brahma dan Lasmini, murid Nini Goreng. Tentu saja dengan mudah Brahma berhasil mengalahkan Lasmini. Saya mengaku kalah. Bagus. Seorang pendekar memang harus jujur. Kau memang hebat anak muda. Akan kupenuhi janjiku. Nini Goreng pun menepati janjinya mengajarkan sebuah ilmu andalannya kepada Brahma Kumbara. Besok kita berlatih. Kalian sudah melanggar peraturan kerajaan. Berani menjual langsung rempah-rempah pada orang Pajajaran. Sementara itu di Madangkara, kesengsaraan rakyat Madangkara begitu ditindas oleh orang-orang Kuntala. Para petani diharuskan menjual hasil pertanian mereka kepada pemerintah Kuntala dengan harga yang sangat murah. Padahal sebenarnya apabila mereka menjual ke Pajajaran, harganya bisa 2 kali lipat. Harga yang Gusti berikan pada kami terlalu murah. Kami lapar, Raden. Betul. Kami lapar. Masih untung kami mau beli. Kami bisa menjual sendiri dengan harga 2 kali lipat, Raden. Kurang ajar. Penjarakan dia. Sebagai putra Senopati, Raden Angkawijaya benar-benar sangat kejam kepada rakyat Madangkara. Bakar rempah itu. Bakar semua. Di suatu hari diperlihatkan Paman Aragani yang sedang duduk di depan kediaman Nini Goreng untuk sekedar melihat kabar Brahma yang telah beberapa hari ini berlatih bersama Nini Goreng. Tiba-tiba muncullah Lasmini yang langsung menyerang Paman Aragani. Beruntungnya Paman Aragani langsung sigap hingga berhasil merebut senjata Lasmini. Tidak kusangka gadis secantik ini serangannya sangat keji. Jangan banyak mulut. Siapa kamu sebenarnya? Aku pamannya Brahma. Maafkan kelancangan saya, Paman. Tidak apa-apa. Anak siapa kamu? Ibuku Dewi Ratnasi. Ayahku, aku tidak pernah melihatnya. Setelah mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah paman dari Brahma, Lasmini pun langsung meminta maaf kepada Paman Aragani. Kata ibu, beliau seorang senopati Madangkara. Namun begitu mendengar siapa Lasmini sebenarnya, Paman Aragani langsung terlihat kaget dan langsung pergi begitu saja. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Tolong sampaikan saja pada Brahma. Kutunggu di sungai.
Sementara itu di dalam kediaman Nini Goreng, Brahma telah berhasil menguasai jurus andalan yang diajarkan Nini Goreng. Cepat sekali kau menangkap gerakan-gerakan jurus tembang bidadari. Hal itu pun membuat Nini Goreng bangga dan senang kepada Brahma, karena Brahma bisa menguasai ilmu andalannya dengan cepat. Padahal Lasmini muridnya sendiri saja sudah sekian lama belajar, masih belum bisa menguasainya. Lain sekali dengan Lasmini. Sudah 3 bulan, dia belum bisa melakukannya sesempurna kamu. Karena saya lebih dulu menangkap inti gerakannya, Nini. Pintar kamu. Ada apa? Kalau Kakang Brahma ada di sini, 3 hari jurus itu pasti bisa saya kuasai. Tadi ada pamanmu kemari. Setelah selesai berlatih, Lasmini menyampaikan pesan Paman Aragani kepada Brahma bahwa pamannya menunggunya di sungai. Kemana pamanku? Dia menunggumu di sungai. Dan Brahma pun langsung menyusul pamannya di sungai. Di sini, Paman Aragani menceritakan sesuatu kepada Brahma, bahwa tadi Lasmini mengaku sebagai anaknya. Yang itu membuat Paman Aragani ragu antara percaya dan tidak percaya. Paman Aragani pun menceritakan tentang masa lalunya ketika Madangkara diserang Kuntala. Saat itu Madangkara tengah menghadapi detik-detik kehancuran karena sisa pertahanan mereka hanya tinggal di benteng Giriwangan. Seluruh sisa pasukan dan tentara Madangkara berusaha mempertahankan benteng itu. Sebelum terjadi pertempuran, Paman Aragani yang kala itu seorang senopati Madangkara meminta kepada Dharma Sukarta untuk mengungsikan Sang Prabu dan keluarganya ke desa. Paman Aragani juga berpesan kepada Dharma Sukarta untuk membawa anak dan istrinya ikut bersama rombongan Sang Prabu. Ungsikan Sang Prabu sekarang juga. Beberapa saat lagi benteng ini pasti jebol. Dharma Sukarta, tolong bawa istri dan anakku sekalian. Berikan ini padanya. Untuk anakku yang akan lahir. Jayaraga, Dharma Salira, kalian pertahankan gerbang Daksina dan Paksina. Seperti yang telah dikatakan Paman Aragani, tak lama benteng itu pun bisa ditembus oleh bala tentara Kuntala yang menggempur habis-habisan kerajaan Madangkara. Pertempuran besar-besaran di dalam benteng kerajaan pun terjadi. Meskipun seluruh pasukan Madangkara telah berusaha sekuat tenaga mempertahankan bentengnya, namun kekuatan pasukan Kuntala jauh lebih unggul. Gusti Dewi disuruh mengikuti rombongan Sang Prabu. Terima kasih. Bahkan Senopati Aragani sendiri tak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya Senopati Aragani dan seluruh sisa tentara Madangkara menyerah dan menjadi tawanan Kuntala. Kau tidak usah melawan lagi, Aragani. Kemana rajamu? Katakan, Aragani. Disinilah awal pengkhianatan Jayaraga. Dia yang telah mengatakan keberadaan Raja Madangkara dan para keluarganya. Kalau kalian masih juga belum mau mengatakan di mana raja kalian, kalian semua harus mati. Tunggu. Saya akan bicara. Jayaraga. Oke lor, sampai di sini dulu episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.